yang diungkapkan kalau misalnya dalam bahasa Arab ini, kalau orang Arab sendiri yang mengungkapkan percakapan ini, peganglah buku itu dengan kuat misalnya. Guru misalnya bilang ke murid, "Khudhil kitaba biquwwah." Nah, ini ada dalam Al-Qur'an. Nah, ya. Akan tapi wa qasada bihi ghairal Qur'an, kalau jika dia mengucapkan tersebut, maksud dalam hatinya itu bukan untuk membaca Al-Qur'an, nah, fahuwa jaizun, itu boleh, ya. Wa kadzalika ma asbahahu, begitu juga dengan yang semisal dengannya. Nah, qalu, mereka mengatakan wajad wa yajuzu lahuma an yaqula indal musibah, ya. Dan ketika boleh bagi mereka berdua. Siapa berdua ini? Maksudnya adalah kalau kemarin kita bahas tentang orang yang dia hadas kecil, maka dia boleh membaca Quran. Akan tetapi ketika dalam kondisi haid atau junub, nah ini yang menjadi perbedaan pendapat. Lahuma ini dimaksudkan adalah boleh bagi mereka yang junub dan haid untuk mengatakan ketika misalnya tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Misalnya biasanya kalau kita mendengar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Atau misalnya kena musibah atau yang lainnya, dan itu ada di surat Al-Baqarah. Maka kata beliau, idza lam yaqsida al-qiraah, jikalau mengucapkan kalimat Al-Quran tersebut bukan maksud untuk baca Quran, tapi untuk mengungkapkan tadi musibah. Begitu juga misalnya ketika berdoa gitu. Kita berdoa misalnya, berdoa bukan maksud kita untuk baca Quran. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana, kan ada di surat Al-Imran, ya. Al-Imran. Maksud kita bukan untuk baca Quran, tapi untuk berdoa. Boleh. Bagi orang yang junub dan apa? Dan haid. Eh. Dan semisalnya, ya. Dan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an yang lainnya, yang dia ada dalam Al-Qur'an tapi bukan maksud untuk membaca Al-Qur'an, maka itu jaiz, itu boleh. Nah, begitu juga kata beliau, qala ashabuna al-Khurasaniyun, para sahabat kami dari Khurasan berkata, wa yajuzu an yaqula 'inda rukubid dabbah, dan diperbolehkan juga seseorang, ya, ketika dia sedang menaiki kendaraan. Kan kita baca doa itu, ya. Doanya subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kan doa, ya. Ada dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Nah, dan misalnya kita atau wanita itu sedang dalam kondisi haid atau junub, maka dia boleh untuk berdoa dengan ayat Al-Qur'an ini, asalkan, ya, tidak dimaksudkan untuk baca Quran. Atau misalnya membaca doa kebaikan dunia akhirat yang kami sampaikan di awal tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Idza lam yuqsad bihil Qur'an. Kalau dia membaca tersebut bukan maksud niat untuk membaca Al-Qur'an. Jelas, ya? Oke. Kemudian qala al-Imam Al-Haramain. Imam Al-Haramain mengatakan, fa in qala al-junubu bismillah. Kalau seseorang yang dia dalam kondisi junub, dia mengucapkan bismillah dengan nama Allah, awil hamdulillah atau alhamdulillah, fa in qasadal qiraah aso, walaupun dia hanya singkat, pendek, ya, walaupun dia bentuknya adalah zikir,
doa dan yang semisalnya, tapi yang dia niatkan adalah untuk baca Quran, aso, maka dia telah bermaksiat. Dia berdosa. Inilah pentingnya niat itu ya. Niatlah yang membedakan mana ketika seorang dia membaca Al-Quran atau berdoa. Mana dia mandi biasa dengan mandi janabah. Mana yang membedakan antara ibadah dan tidak ibadah. Nah, misalnya bismillah dalam kondisi junub ya, misalnya kita baca, maka kita tidak boleh ya, aso. Nah, durhaka, kalau kondisi durhaka diartikan dia bermaksiat, artinya berdosa. Fa in qasada dzikra, tapi kalau dia niatnya bismillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Misalnya niatnya untuk zikir ya. Aw lam yaqsir syai'an, atau tidak ada maksud sama sekali. Cuma memang kebiasaan dia memang berzikir gitu ya, tidak punya maksud sama sekali. Dia mau mengucapkan saja. Nah, lam ya'sam, maka dia tidak berdosa. Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu. Dan diperbolehkan juga orang yang junub dan haid untuk membaca, untuk melantunkan ayat Al-Quran ya, yang mana ayatnya itu telah dinasakh, telah dihapus. Contohnya misalnya seperti ya, ayat Al-Quran, as-saykhu was-saykhatu idza zanaya farjumuhuma. Ini ayatnya telah dinasakh. Nasakh itu hukumnya berlaku, tapi isi di Al-Quran sudah nggak ada lagi. Namanya nanti masuk dalam bab nasakh mansukh ya. Nah, itu boleh. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, ini. Jadi kesimpulannya ya dari apa yang beliau tulis di dalam bab ini tentang permasalahan membaca Al-Quran ketika haid atau junub. Kita ulang lagi. Boleh bagi yang hadas kecil, bapak-bapak misalnya dalam kondisi belum wudu, mau baca Quran, boleh. Ya. Apalagi membaca wirid ya, atau perkataan yang sama dengan Al-Quran. Nah, ini dia nanti tergantung niatnya. Kalau untuk wirid atau berkata dengan perkataan yang sama dengan Al-Quran, maka bagi orang yang junub dan dia haid diperbolehkan. Nah, akan tapi mungkin ya, nah, di sini saya menyampaikan pendapat yang lain. Ya, saya tambahkan ini untuknya tambahan ini ya, tambahan bahwa ada pendapat yang dia tidak ijma. Nah, ini pendapat Maliki. Imam Al-Maliki, beliau mengatakan, beliau berpendapat boleh bagi wanita yang haid ya, haid untuk membaca Al-Quran. Tapi kebolehannya ini tidak bersifat mutlak. Ya, ada pengecualian tertentu yang mana mungkin perempuan ini ya, dia punya hajat, punya kebutuhan terutama bagi perempuan yang mengajar Al-Quran. Misalnya mengajar tahfidz, ngajar TPA misalnya. Itu kan tidak akan mungkin misalnya tinggalkan. Ya, misalnya guru tahfidzul Quran, dia berdiam di asrama. Kemudian kalau nanti musyrif namanya, kalau perempuan musyrifah Al-Qur'annya dia tidak menerima setoran hafalan, terus sama siapa mereka menyetorkan hafalannya. Nah, untuk hal ini walaupun dia tidak jumhur, ini pendapat Maliki, akan tetapi ya, hemat kami ini bisa dipakai. Karena ini bukan pendapatnya kita. Bukan yang kaleng-kaleng ini. Imam mazhab yang berpendapat. Ya, misalnya guru TPA haid. Semua pula. Misalnya guru TPA 3. Tiga-tiganya haid. Misalnya tiga-tiganya haid. Karena menggunakan pendapat jumhur. Ya, yang tidak boleh membaca Al-Quran ketika haid. Libur TPA-nya. 15 hari misalnya.
Libur tapi hanya 7 hari misalnya. Kan kacau itu. Apalagi misalnya apa namanya rumah tahfizul Quran. Kalau liburnya lama, maka akan berbahaya untuk menjaga hafalan mereka. Maka menurut pendapat Maliki boleh kata beliau membaca bagi mereka yang ingin mengulang hafalannya jikalau dia takut lupa dengan hafalannya. Boleh ya. Ini pendapat yang besar ya. Ini pendapat Imam Maliki. Nah, tapi jangan kita serta-merta menggampangkannya. Nah, kalau kita nok laki kan tidak ada alasan. Karena laki-laki kan tidak haid. Karena laki-laki kalau junub langsung tinggal mandi. Ya kan? Nah, kalau perempuan ini untuk perempuan. Nah, boleh juga pembatasannya membaca Al-Quran untuk pengajaran. Melafazkan Al-Quran, kata beliau itu tanpa memegang mushaf. Sebagaimana umuman firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Quran itu tidak boleh disentuh ya, kecuali oleh yang suci. Nah, jadi jangan memegang mushaf. Pegang mushaf. Karena menjadi pendapat resmi mazhab Maliki tidak memperbolehkan menyentuh mushaf baik tanpa atau pakai penghalang. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ada istrinya yang ngajar TPA misalnya. Nah, ada pendapat selain jumhur yaitu pendapat Maliki yang memperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, menerima setoran Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an tanpa memegang mushaf walaupun dia dalam kondisi haid. Habis selesai bab ini. Berikutnya, kita masuk kepada bab fit tayammumi li qiraatil Qur'an, yaitu bab tayammum untuk membaca Quran. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an. Kalau orang yang sedang haid atau junub tidak mendapatkan air, ya, tayammama, maka bertayamum. Wa yubahu lahul qiraatu was-salatu wa ghairuhuma. Maka ketika dia telah bertayamum diperbolehkan baginya untuk membaca Al-Qur'an, untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain yang mensyaratkan harus mandi janabah, harus berwudu nanti. Fa'in ahdas, kalau dia terkena hadas, misalnya dia itu kan kalau yang junub atau haid misalnya nggak ada air, dia mau mandi, ya itu kan satu kali tayamum untuk mandi hadas, satu kali lagi untuk mengerjakan sholat, ya kan? Nah, untuk yang mandi hadasnya satu kali, tayamum untuk sholat satu kali. Dan dia berlaku tayamum itu satu kali sholat, satu kali tayamum. Kalau sholat wajib, maka nanti misalnya tayamum di waktu maghrib sebelum sholat tayamum kalau nggak ada air ya, misalnya di pesawat atau di mana di dalam kendaraan. Kemudian dia selesai sholat, maka dia mau sholat isya misalnya, dia harus tayamum kembali. Tayamum kembali. Nah, fa'in ahdas hurimat alaihi sholat. Kalau dia berhadas dan dia dalam kondisi bertayamum tadi, tapi dia telah tayamum untuk mandi hadas, maka hanya diharamkan baginya untuk sholat. Sementara hadas besarnya sudah tidak ada lagi, sudah dibatalkan dengan tayamum yang pertama. Walam tahrum alaihil qiraatu wal julusu fil masjid. Maka berlakulah hukum baginya, ya, tidak diharamkan untuk membaca Quran. Karena dia hanya diharamkan untuk melaksanakan sholat. Berarti berlakulah hukum baginya diperbolehkan membaca Al-Quran ketika dalam kondisi hadas. Baca ya, ke sini ya. Saya tahu kan kalau kan misalnya dapat kondisi imun di tempat kita tidak akan ada kalau tidak ada air ya. Di laut banyak anak nyebur di laut. Jalan baku 3 kali nyebur. Atau masuk dalam perigi di kolong banyak kolong kan.
Nah, tapi siapa tahu ya, suatu saat kita dalam kondisi seperti ini. Nah, kemudian begitu juga dia diperbolehkan wal julusu fil masjid, dan juga dia perbolehkan untuk duduk di masjid. Wa ghairuhuma mimma la yahrumu 'alal muhdits. Dan yang selainnya sebagaimana yang tidak diharamkan bagi orang yang sedang hadas. Kama idza igtasala summa ahdas, sebagaimana jika dia telah mandi besar, mandi hadas, summa ahdas, dan dia kemudian berhadas. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yustaghrab. Dan ini yang sering ditanyakan oleh banyak orang. Dan mungkin ini adalah suatu hal yang mungkin asing. Ya, asing. Fa yuqalu, maka dikatakan, orang-orang banyak mengatakan orang yang junub yumna'u minas shalah. Orang yang junub itu dia dilarang salat. Wala yumna'u minal qiraatil Qur'an wal julus. Dan dia itu tidak dilarang dari membaca Quran dan duduk-duduk di dalam masjid min ghairi darurah. Sementara itu adalah bukan sebuah yang sifatnya darurat. Ya. Nah, kan tapi memang dalam mazhab Syafi'i ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini itu dia diperbolehkan. Kaifa daruratuhu, kaifa hal-hal yang tanpa keperluan itu atau darurat itu, fahadi suratuhu. Ini kami akan kemudian jelaskan gambarannya. Nah, berikutnya. Tsumma la farqa fi ma dzakarnahu baina tayammumil junubi fil hadari was safar. Ya, kemudian tidak ada bedanya di antara ya, di antara yang kami telah sebutkan, di antara orang yang dia tayamum dalam kondisi junub, dalam kondisi dia menetap hador, atau dalam kondisi sedang berpergian. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, dan disebutkan dalam sebagian ulama mazhab Syafi'i, annahu idza tayammama, bahwa jika dia bertayamum dalam kondisi berdiam atau tidak safar, tidak bepergian, ishtabahas shalah, maka dia diharuskan sholat, diperbolehkan sholat. Wala yaqra'u ba'daha, dan dia tidak boleh membaca Quran. Kalau tidak pergi ya, kalau tidak berpergian. Nah, jadi dia dengan tayamumnya itu boleh sholat, tapi tidak boleh baca Quran dalam mazhab Syafi'i. Begitu juga wala yajlisu fil masjid, dan juga tidak boleh duduk-duduk di masjid. Wasahih, beliau sampaikan, namun pendapat yang lebih tepat, yang lebih rajih, yang lebih benar kata beliau yaitu jawazu zalika kama qaddamnahu. Orang yang dalam kondisi berdiam, dia boleh untuk membaca Al-Qur'an dan dia boleh duduk dalam masjid. Nah, walaupun ada yang mengatakan kata beliau tidak boleh. Nah, walau tayammama wa shalla wa qara'a, ya. Sekiranya dia kemudian bertayamum, kemudian dia salat, kemudian dia baca Quran, summa ra'a ma'an, kemudian ketika itu dilakukan dia ngelihat air atau datang pembatal tayamumnya, ya, dia ngelihat air, yalzamuhu isti'maluhu, maka dia harus kemudian menggunakan air untuk kemudian membatalkan tayamumnya, berwudu atau mandi hadas besar. Fa innahu yahrumu alaihi al-qira'ah, maka sesungguhnya diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an, ya. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junubi hatta yaghtasila, maka berlakulah hukum
dia dalam kondisi tidak bertayamum, maka batallah tayamumnya, maka dia harus mandi, maka dia harus melaksanakan nah syarat-syarat sebagaimana orang dalam kondisi dia memiliki air. Ya. Nah, penyebab tayamum kan itu ada beberapa hal ya. Tidak ada air, tidak ada air ya. Nah, itu tayamum. Atau dalam kondisi tidak boleh kena air misalnya. Misalnya ibu-ibu, ibu-ibu punya penyakit kram misalnya, kram. Di rumah tidak ada pemanas air misalnya. Nak masak air gas habis. Nak malam-malam ke hutan payah nyari kayu misalnya kan, nak manaskan air. Apa namanya heater namanya untuk pemanas air itu ya. Orang-orang rumah sekarang kan lah banyak pakai itu kan pemanas air. Jadi nak mandi walaupun air dingin jadi panas macam di hotel-hotel ya. Tidak punya itu. Ibu-ibu ketika megang air, langsung gelugutan. Ngeri. Pokoknya tidak dapat menyentuh air. Nah, dalam kondisi ini artinya dia terhalang untuk mandi janabah dengan menggunakan sarana air kan? Maka dia juga boleh tayamum. Ibu boleh tayamum. Nah, ya. Atau misalnya nih, tinggal bang hutan misalnya. Bang hutan tengah-tengah hutan dia mah. Berdua kan laki nggak di kebun misalnya, ya. Di kebun. Di kebun tinggalkan laki ya. Rupa laki teh habis maghrib, habis ke musola yang jauh keluar di kebun, nggak balik, ada kegiatan lain misalnya. Sementara rumahnya terpisah dari apa? Dari perigi ya, dari WC yang jauh kan, misalnya. Kan ibu takut keluar tuh, takut udah harimau lah misalnya kan. Kalau dia penculik ke misalnya kan, takut. Nah itu ada takutnya, namanya takut kan. Nah, ada yang namanya takut dapat dibendung kan. Nah, akhirnya kemudian dia menggunakan air itu boleh juga untuk bertayamum. Nah, maka ketika dia menjumpai air atau misalnya datang lakinya, maka batallah semua syarat-syarat tayamumnya. Nah, kemudian summa arada at-tayammuma li hadatsin aw li faridatin ukhra. Kemudian dia ingin bertayamum untuk hadas, ya, untuk menghilangkan hadas kecil atau untuk mengerjakan fardu-fardu lainnya. Nah, misalnya tadi antara maghrib dan isya, maghribnya dia tayamum, maka untuk melaksanakan sholat isya dia harus bertayamum kembali. Auli ghairi dzalika atau untuk yang selain itu misalnya. Tawaf misalnya juga ya. Fa innahu la yahrumu alaihi al-qira'ah. Maka ya, tidak diharamkan baginya untuk membaca Al-Qur'an alal madhabis sahihil mukhtar, sebagaimana pendapat yang sahih yang terpilih yang beliau kutip. Nah, itu boleh. Kemudian wa fi wajhun li ba'di ashabis Syafi'i, dan terdapat pendapat yang berbeda di dalam mazhab Syafi'i. Annahu la yajuz, yang mengatakan enggak kuang, enggak boleh. Wal ma'rufatul awwalu, tapi pendapat yang paling terkenal adalah pendapat yang pertama tadi. Nah, ini khilafiyah ini sifatnya. Nah, berikutnya. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an wala turuban. Mungkin enggak ini kira-kira? Ketika seorang yang hadas, seorang yang haid tidak mendapatkan debu. Mungkin enggak kira-kira ini? Di Belitung masih banyak debu ya. Terbang-terbang musim panas saya pagi ya. Pagi di Arab sana kan memang gurun pasir. Mungkin nggak sebuah tempat yang nggak ada debu. Eh, misalnya di mana ya misalnya? Di kulkas kalau ya. Ada orang yang kerja di freezer itu misalnya. Pekerja dalam freezer itu kan ada debu ya. Yang kulkas yang pendingin tuh. Ada orang yang mungkin kerja situ 24 jam misalnya, mungkin ya. Enggak ada mana rai pokoknya. Enggak ada debu. Gimana ini? Wala. Fa'inahu yusolli li hurmatil waqti ala hasabi halihi.
Atau misalnya di kereta api yang ber-AC semua. Ber-AC semua, enggak ada pernah debu. Seperti enggak ada debu. Bawah-bawah enggak ada debu. Eh? Bersih pokoknya. Ini gimana nih? Nah, kata beliau, fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Maka tunaikanlah salat kata beliau, ya, tanpa wudu, tanpa bertayamum, ya, untuk menghormati waktu salat. Untuk menghormati waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Karena sungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman waktunya telah ditentukan. Nah, salat tepat waktu adalah aula, dia lebih utama. Kita kan tidak tahu usia kan. Inilah baru menunggu sampai siapa tahu gini sampai dapat kita kejar waktunya. Ya mau sampai. Misalnya ketika naik kendaraan kecelakaan. Lalai salat. Ini kata beliau, saking menjaganya kita dengan salat. Ala hasabi halihi, sesuai dengan kondisinya. Ya. Wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharija shalah. Dan dia tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar bacaan salat. Tak kuang baca nok lain. Selain kata beliau, bahkan ya nanti ada pendapat yang mengatakan bahkan tidak puang baca Al-Fatihah. Nanti kita bahas. Ada di sini. Ya. Maka setelah baca Al-Fatihah, misalnya kita mengambil pendapat yang boleh baca Al-Fatihah. Ya. Baca Al-Fatihah, baca doa. Kalau doa iftitah kan doa dia, bukan Quran kan? Tidak masalah. Al-Fatihah karena dia adalah rukun. Nah, kita baca pendapat yang mengambil membaca ya. Tapi setelah itu dakwah baca ayat Al-Quran yang lain. Itu aja pokoknya, wajib aja. Dakwah baca Al-Ikhlas, dakwah baca Al-Kafirun, dakwah mulu. Al-Quran dakwah dibaca. Ini kata beliau. Ya. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fis salati. Dan diharamkan baginya ya untuk dibaca Al-Quran dalam salat itu mazada 'alal Fatihah, melebihi dari Al-Fatihah. Karena kami katakan dia adalah rukun salat. Nah, sekarang beliau katakan lagi, wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihah? Apakah sekarang membaca Al-Fatihah tadi haram karena seseorang dia terhalang untuk wudu tayamum karena enggak ada debu? Kata beliau dalam hal ini ada dua pendapat lagi. Ya. As-sahihul mukhtar. Yang kata beliau pendapat yang pertama. Dan ini kata beliau adalah pendapat yang sahih, yang terpilih, ya. Annahu la yahrumu bal yajib, bahwa membaca Al-Fatihah dalam kondisi tadi darurat maka tidak haram, bahkan wajib. Kenapa? Wa inna sholata la tasihhu illa biha. Karena sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman la taqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Kecuali sholat berjamaah. Kalau berjamaah, qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya. Bahkan ketika misalnya kita jadi makmum mudrik, misalnya yang datang imam dalam kondisi sedang ruku, maka kita boleh langsung ruku dan kita tetap mendapatkan 1 rakaat. Karena bacaan Al-Fatihah imam adalah bacaan makmum. Ya. Nah, ini yang pendapat yang beliau sebutkan yang lebih sahih, yang terpilih. Wa kama jazatis salatu lid-darurati ma'al janabah. Ya. Dan begitu juga diharuskan salat ya dalam keadaan yang darurat, lagi dibutuhkan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan,
ma'al janabah, bahkan dalam kondisi dia junub. Ya. Mata juzul qiraah, maka diharuskan juga baca Quran. Yang pertama, boleh. Ini yang terpilih ya. Mungkin satu saat misalnya kalau bapak-bapak ibu pergian, nah ini pendapatnya. Nanti kalau nyari redaksinya ada di kitab At-Tibyan ya. Bahwa tidak ada benar air minum habis semua. Debu tidak ada misalnya kan. Nah, tapi kalau di kita sini tidak mungkin lah kalau ya, tidak mungkin ya. Nah, tapi siapa tahu suatu saat ada kejadian. Nah, ini ada pendapatnya. Yang kedua wasani la yajuz. Yang kedua tidak kuang, tidak boleh baca Al-Fatihah. Bal yati bil azkaril lati yati biha al-ajizul ladzi la yahfazu syai'an minal Qur'an. Akan tetapi yang kedua ini enggak boleh pendapatnya, tapi dia hendaklah membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang-orang yang tidak mampu. Kenapa dia tidak mampu? Karena tadi dia dalam kondisi junub dan haid. Ya, junub tadi utama. La yahfazu syai'an minal Qur'an. Dan orang yang tidak hafal sedikit pun dari Al-Quran. Ada orang yang tidak hafal Al-Quran? Ajis, dia nggak hafal sama sekali Al-Quran. Ada. Misalnya mu'alaf. Baru tadi misal sebelum maghrib masuk Islam. Nggak hafal Al-Fatihah misalnya. Maka ya, kalau dia sholat berjamaah aman kan? Tapi kalau dia sholat sendiri maka apa yang dilakukan? Karena Al-Fatihah adalah syarat sahnya sholat kan? Nah maka boleh diganti dengan membaca zikir-zikir. Nah ini untuk pengecualian ya. Dia apalnya misalnya subhanallah, Allahu Akbar. Tidak hafal sama sekali Al-Quran. Tidak hafal Al-Fatihah. Tidak hafal surat pendek. Mu'alaf ya. Baca, dia nggak hafalnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ruku. Tidak hafal. Karena ajis ya. Nah, kemudian li'anna hadza ajizun syar'an. Karena orang ini mampu karena sifatnya syara' darurat ya. Nah, kemudian fasara kal ajizi hissan. Maka dia seperti orang yang tidak mampu menurut kenyataan. Nah, kata beliau was-shawabul awal. Tapi yang paling tepat adalah yang pertama tadi. Ya, boleh. Lanjut. Berapa menit lagi? Selamat. Baca dulu ya. Takut kelebihan. Oh, 6 menit lagi. Nah, wa hadhi al-furu' allati dzakartuha yuhtaju ilaiha. Nah, cabang-cabang ini, pendapat-pendapat yang berbeda tadi, yang saya jelaskan tadi, ini diperlukan untuk kita ketahui. Ya. Falihada asyartu ilaiha bi'aujazil ibarat. Maka oleh sebab itu, kata beliau, saya menjelaskannya, menunjukkannya, pendapat-pendapat tadi dengan ringkas. Ya, dengan ringkas. Karena kalau kita lihat kitab-kitab Imam Syafi'i ini kan tebal-tebal, banyak. Nah, ini beliau sampaikan dengan ringkas. Nah, karena kalau Imam Nawawi ini, nah ini memang ya pendapatnya kita ambil kan. Nah, kalau apa yang misalnya saya sampaikan menurut pendapat saya jangan diambil. Karena saya bukan seorang mufti. Nah, bukan seorang ahli fatwa. Tidak mumpuni. Ilmu saya tidak mumpuni. Yang saya sampaikan ini dari kitab ini. Nah, dari kitab-kitab ulama kan. Nah, apalagi sudah dikumpulkan oleh imam-imam mazhab. Kalau Anda mau ta'assub, mau taklid, nah, dengan ulama-ulama mazhab. Dengan ulama mazhab. Nah, kalau kita kebanyakan orang Indonesia dengan mazhab Syafi'i. Nah, salah satunya dengan Imam Nawawi ini, beliau dalam mazhab Syafi'i. Nah, wa illa kalau enggak saya ringkas tadi, ya. Falaha adillatun wa tatimmatun
katsiratun ma'rufah fi kutubil fiqh. Kalau enggak puas dengan ini, maka ya kalian atau kita boleh untuk mencari dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang banyak yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Nah, belilah kitab fikih, maka akan jelas mana perbedaan-perbedaannya, ya. Nah, beginilah Imam kalau misalnya sekelas Imam Nawawi, beliau menunjukkan, oh ini pendapat pertama, ini pendapat kedua. Oh ini yang saya pilih, ini yang lebih shawab. Nah, kalau misalnya saya nyampaikan, nah, tidak objektif rasanya. Kalau misalnya saya sampaikan, kalau menurut aku, no ini yang paling tepat. Nah, tidak tepat karena saya bukan seorang mufti. Makanya kalau seorang ustadz itu yang baik sebenarnya menurut pandangan kami, yaitu ya sampaikan perbedaan-perbedaan pendapat, kan? Perbedaan pendapat. Kalau ada misalnya ulama yang kemudian mengatakan menurut saya ini yang lebih kuat, ini yang lebih kuat, ini yang lebih kuat, silakan pilih sendiri. Itu yang baik menurut pendapat kami. Nah, karena seorang ustadz bukanlah seorang mufti, ya. Tapi kalau imam mazhab sudah jelas mereka adalah orang yang capable di bidangnya untuk menentukan mana yang lebih shawab dan lebih benar. Oke, saya kira cukup ya. Tinggal 2 menit ya. Nah, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas fi amakini qiraatil Quran. Tempat-tempat yang mana yang disunahkan, yang dianjurkan bagi kita untuk membaca Al-Quran. Insya Allah. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa natubu ilaik wallahu fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.